semuanya, kenalin aku Kevin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai simple future tense. Tapi sebelum mulai, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Kalian punya nggak sih rencana untuk kedepannya? Rencana yang aku maksud itu contohnya seperti ya cita-cita kalian, mau itu jadi dokter, polisi, guru, atau yang lainnya. Nah, aku harap kalian udah punya ya rencana-rencana untuk kehidupan kalian kedepannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tenses yang mengekspresikan tentang masa depan, or that express the future atau masa depan. Nah, fungsi dari future tense itu sendiri adalah untuk to express something that will be done in the future, atau sesuatu yang akan kalian kerjakan atau kalian lakukan di masa depan. Jadi masih dalam bentuk sebuah rencana ya. Dan time signal yang biasa dipakai pada simple future tense ini, yang pertama itu adalah later. Lalu ada juga tomorrow and next, kayak next week, next year, next month, dan lain-lain. Yang penting itu menjelaskan atau mendeskripsikan keterangan waktu di masa depan. Nah, lalu kita masuk ke dalam bentuk atau rumusnya ya, atau rumus dari simple future tense ini. Yang pertama itu dalam bentuk positifnya dulu. Nah, dalam bentuk positifnya ini, rumusnya adalah subject ditambah dengan will, lalu ditambahkan juga dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Lalu untuk bentuk negatifnya itu ada subject ditambah dengan will not, atau ditambah dengan won't. Itu won't ini adalah singkatan dari will not. Jadi will not itu disingkat menjadi won't ya. Lalu ditambahkan dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama atau bentuk dasar. Dan bentuk yang terakhir itu adalah interrogatif. Nah, rumusnya adalah will kita taruh di depan, ditambahkan dengan subjek, lalu ditambahkan dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama atau dasar, lalu ditambahkan dengan question mark atau tanda tanya. Nah, ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama itu bentuk positifnya dulu kita bahas. Sesuai dengan yang aku bilang sebelumnya, rumusnya adalah subject ditambah dengan will, lalu ditambah dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama atau dasar ya. Nah, contohnya itu ada I will study tomorrow. I will study tomorrow. Aku akan belajar besok. Lalu contoh berikutnya ada she will call you later. She will call you later. Dia perempuan akan menghubungimu nanti. Oke, got it? Nah, sekarang kita move on ke bentuk negatifnya. Rumusnya itu ada subject ditambah dengan will not atau won't, ditambah dengan verb 1 atau kata kerja bentuk dasar. Nah, contohnya itu ada I will not go to the party. I will not go to the party. Aku tidak akan pergi ke pesta. Aku tidak akan pergi ke pesta. Nah, lalu contoh berikutnya adalah he won't help us. He won't help us. Dia laki-laki tidak akan membantu kita. Dia laki-laki tidak akan membantu kita. Nah, bentuk yang terakhir itu ada interrogatif. Bentuknya atau rumusnya ada will ditambah dengan subject, lalu ditambah dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama atau dasar, dan tak lupa ditambahkan dengan question mark atau tanda tanya. Nah, contohnya itu yang pertama ada will you come to the meeting? Will you come to the meeting? Apakah kamu akan datang ke pertemuan itu? Nah, contoh berikutnya adalah will they finish the project? Will they finish the project? Apakah mereka akan menyelesaikan projectnya? Nah, itu dia 3 bentuk dari simple future. Sekarang kita masuk ke sesi kuis ya. Nah, aku mau kalian ubah bentuk kalimat-kalimat ini dalam bentuk bahasa Inggris menggunakan simple future yang udah aku jelasin tadi. Yang pertama, aku akan mengunjungi kakek nenekku di akhir pekan. Aku akan mengunjungi kakek nenekku di akhir pekan. Yang kedua, dia perempuan akan memulai pekerjaan baru di bulan Januari. Dia perempuan akan memulai pekerjaan baru di bulan Januari. Nah, untuk yang ketiga, dia perempuan tidak akan membeli gaun mahal itu. Dia perempuan tidak akan membeli gaun mahal itu. Lalu yang berikutnya adalah apakah dia, laki-laki, akan menyelesaikan pekerjaan rumahnya sebelum makan malam? Nah,
Itu dia pertanyaan yang perlu kalian jawab, dan kalian bisa jawab di kolom komen. Nanti aku bakal kasih jawaban yang benarnya di deskripsi. Tapi sebelum kalian cek deskripsi, mohon untuk bilang di komen dulu apa jawabannya, lalu cek di description box. Nah, itu aja penjelasan mengenai simple future tense. Buat kalian yang ingin bertanya atau punya saran, kalian bisa bilang di kolom komen ya. Bye-bye.